gizi seimbang di saat kita puasa itu sebenarnya sama aja kan. Gizi seimbang itu kan ada karbohidrat, protein, lemak, ada zat gizi mikro seperti vitamin, mineral. Gitu. Di saat puasa kita kan jeda nggak makan hampir sekitar 14 jam ya. Marhaban, ya Ramadan. Hai sahabat kreatif, selamat menjalankan ibadah puasa buat kamu yang sedang menjalankan ibadah puasa untuk bulan suci Ramadan kali ini. Nah, berbicara soal puasa, kita akan ngobrol sama Mbak Eka tentang gizi seimbang saat puasa. Hai Mbak Eka, apa kabar? Hai Mbak Irna, apa kabar? Baik-baik juga. Oke, salam sehat pastinya ya. Ini ngobrolin soal puasa nih ya. Ini sebenarnya apa aja sih yang baik dikonsumsi dan yang tidak saat seseorang melakukan puasa? Soalnya kan kalau misalnya ngomongin soal reguler kita dalam kehidupan sehari-hari, kita kan wajib tuh ya namanya gizi seimbang. Nah, terutama pas puasa nih seperti apa Mbak Eka konsepnya? Konsep gizi seimbang di saat kita puasa itu sebenarnya sama aja kan. Gizi seimbang itu kan ada karbohidrat, protein, lemak, ada zat gizi mikro seperti vitamin, mineral. Gitu. Di saat puasa kita kan jeda nggak makan hampir sekitar 14 jam ya. Nah, sekarang gimana sih menyiasati agar di saat puasa tubuh kita bisa tetap mendapatkan gizi seimbang. Nah, pertama di saat sahur. Ini yang penting ya. Sahur itu kata orang sahur itu kan memulai kita untuk berpuasa. Gimana kalau kita mulainya itu sudah nggak bagus gitu, nanti kedepannya kan akan nggak bisa puasa juga kan, bisa setengah, bisa di tengah jalan bisa lapar, haus, maka kita akan memulainya untuk di sahurnya. Sahur itu kita bisa gizi seimbang itu harus kita dapatkan di saat sahur seperti nasi itu kan sumber karbohidrat kompleks harus ada di saat sahur. Sederhana aja telur kan protein, tahu tempe itu harus ada di sana di saat sahur. Terutama sayur dan buah karena sayur dan buah ini kan mengandung serat tinggi ya. Di mana serat kita tahu sendiri kalau serat itu bisa dicerna lama oleh usus dan bisa menunda lapar istilahnya. Jadi kenyangnya lebih lama. Lebih lama. Cairan juga harus minum itu diusahakan. Kita kan nggak mungkin kalau minum itu kan dianjurkan 1,5 liter sehari atau sekitar 8 gelas. Nggak mungkin kan kita pas puasa sahur nggak mungkin kan sahur kita harus minum 1 liter langsung ya. Kita kan kita usahakan 2 gelas disiasati 1 gelas air putih dengan kalau memang bisa susu lah 1 gelas gitu. Susu di sini kan penting banget ya. Protein juga di sana. 4 sehat 5 sempurna ya, baik kan. Jadi sebenarnya kalau untuk apa-apa yang dikonsumsi itu tergantung kebutuhan seseorang juga mungkin hitungannya ya. Kalau mungkin di lain satu orang membutuhkan boleh memakan nasi, tapi kalau misalnya yang lainnya juga tidak boleh mengkonsumsi nasi, bisa di-keep itu ya? Ya seperti kan biasanya bukan nggak boleh sih sebenarnya. Kalau nasi itu kan kita bisa dapat dari serat tinggi itu beras merah bisa, ada beras hitam bisa. Dengan kalau emang kita sehat nggak apa-apa. Cuma kalau dengan orang yang sakit seperti diabetes kayak gitu kan, kita bisa ganti nasinya itu dengan kentang. Biasanya dengan roti, bisa juga dengan roti untuk sahur. Oat boleh. Boleh itu lebih bagus lagi kan kalau memang ada kan seperti itu kan. Terus kalau umpamanya orang sehat nggak apa-apa makan nasi normal pokoknya lah 100 gram lah 3/4 gelas. Anjurannya seperti itu. Iya, dan memang kalau dengan tanpa puasa pun secara normal kehidupan hitungannya kita manusia emang membutuhkan 4 sehat 5 sempurna itu ya. Apalagi ketika apalagi ketika berpuasa tetap itu berarti tidak berubah hitungannya ya. Tidak berubah karena nanti begini Mbak ya. Kita kan sahur. Istilahnya kita 40% lah kebutuhan kita ambil di saat kita sahur. Nanti 10%-nya itu kita ambil di saat kita berbuka. Nah, di sini berbuka itu biasanya kan dianjurkan dengan makanan yang manis gitu. Cukup 1 porsi makanan yang manis aja, nggak usah nanti sepanjang kita nanti sampai tidur kita makan. Nah, itu dah. 1 porsi 10% kita ambil kebutuhan kita di pas
berbuka. Di sana kita bisa makan kolak, istilahnya tuh yang istilahnya takjil gitu Takjil ya. Kolak seperti itu bisa kita konsumsi. Kenapa manis? Karena kan di saat kita puasa itu 13 sampai 14 jam itu tubuh kita kan gula, kadar gula kita sudah menurun, ya? sedangkan makanan manis itu cepat diproduksi oleh tubuh itu dan meningkatkan kadar gula dalam tubuh kita gitu. Oke. Jadi setelah itu baru deh 10% setelah berbuka kita kasih jeda dulu, karena kenapa, perut kita kan full nih ya, bisa kaget kalau kita langsung. Kita biasanya kan sholat maghrib dulu kan, setelah sholat maghrib kita bisa ambil 40% 40% dari kebutuhan kita. Di sanalah kita makan makanan pokok berbuka istilahnya gitu. Kan. Jadi ada nasi. Kalau tadi diawali oleh takjil, bener banget kalau emang selama ini masyarakat Indonesia yang melakukan puasa gitu ya, melaksanakan puasa di mungkin dibatalkan dengan air putih ya kan, atau enggak kurma gitu ya. Ya kurma bisa boleh bagus ya? Lagi tambah bagus, kurma tinggi serat juga kan. Baru melakukan sholat maghrib, setelah itu baru istirahat kita makan makanan utama seperti nasi, sayur dan segala macamnya. Nah, terus kalau misalnya boleh nih di waktu yang misalnya kan udah habis berbuka dengan makanan berat yang udah sepantasnya dimakan gitu ya. Tapi misalnya kalau masih kurang itu boleh nggak sih sebenarnya kalau yang berpuasa? Di saat kan selesai taraweh. Taraweh itu 10% kita ambil kebutuhan kita. 10% doang ya. 40, 10 dan 40 dan 10. Akhirnya kan tercukupi kebutuhan kita dalam sehari gitu. Jadi kalau yang pas lagi 10% itu emang bolehnya makan apa aja? Boleh makan apa istilahnya cemilan. Cemilan sampai kita tidur. Lebih baik cemilannya itu kan berupa buah segar, es buah istilahnya kan, salad buah. Kalau memang nggak ada bisa sih saya sarankan kan kalau umpamanya gini buah dipotong, nggak usah di jus, karena kan kalau di jus itu kan cepat seperti kita masak nasi dengan bubur. Kalau bubur kan lebih cepat lapar daripada nasi. Sama juga dengan buah. Kalau di jus sama dipotong, mendingan dipotong. Cuman dipotong-potong aja langsung konsumsi ya. Oke, ini berbicara soal cairan. Pasti kalau kita berpuasa nih, sahabat kreatif ya, yang lagi berpuasa, seperti tadi yang disampaikan bahwa kita pasti kekurangan cairan. Kalau kebutuhan secara normali juga kan 1,5 liter sebenarnya. Ini kan lagi puasa nih. Tadi juga disampaikan sama Mbak Eka, pas lagi sahur kalau bisa segelas susu dan segelas air. Nah pas buka, nah kita 242 ya. Nah itu dia tuh. Ini pakai ini ya, pakai apa namanya rumus gitu kan. 242 gitu. Apakah mungkin kalau 2 di saat kita sahur, 4 di saat kita berbuka sama setelah sholat maghrib itu, dan 2-nya setelah kita taraweh. Berarti cukup lah hitungannya ya. Mungkin apakah kan kadang-kadang apakah itu terlalu banyak gitu, apa kurang gitu. Kita bisa hitung sesuai dengan berat badan kita dibagi 30. Itulah cairan yang kita perlukan. Jadi berat badan per 30. Waduh, aku langsung kalkulator ya. Segitulah cairannya yang Mbak Irna butuhkan. Oke. Nah, tapi kalau minuman kalau air putih kan memang bagus, udah pasti deh ya. Siapapun mengakuinya minuman yang paling bagus adalah air putih. Tapi kalau misalnya ada beberapa yang percaya bahwa minuman ion kayak gitu boleh nggak sih sebenarnya kalau lagi khususnya pas berpuasa nih hitungannya? Boleh, bagus sebenarnya. Kadang-kadang kan orang berbuka dengan air kelapa. Air kelapa tuh kan air kelapa atau minuman isotonik. Itu sebenarnya bagus. Di sana sudah ada gula walaupun sedikit kan. Juga mineralnya juga bagus di sana. Itu lebih bagus lagi kan kalau memang ada kan Kalau berarti memang boleh ya? Boleh. Kalau ion minuman ion isotonik gitu ya. Kita tidak anjurkan, tapi kalau memang ada itu bagus gitu. Kecuali yang soda gitu ya. No way. Soda kayak sebenarnya kopi, teh itu juga kurang bagus sih saat puasa karena bikin cepat haus kan. Jadi sebenarnya emang air putih, dan kalau emang sahur lebih baik susu itu ya. Susu. Baiklah. Oke. Terus kalau tadi kan udah ngomongin cairan, terus apa aja yang baik dikonsumsi, yang tidak berarti yang selebihnya ya? Iya, kalau bukan sebenarnya sih makanan itu bagus semuanya. Asal ada porsinya ya. Ada porsinya, apapun yang kita konsumsi secara berlebih kan tidak bagus. Iya, benar-benar. Karena kalau sesuai porsi nggak masalah gitu. Nah, berarti kalau ngomongin soal porsi nih, apakah kebutuhan kalori seseorang yang sedang berpuasa itu sebenarnya menyusut atau tetap hitungannya?
Sebenarnya karena kita istilahnya ambil alih ya. Kalau kita nggak berpuasa kan kita di pagi hari itu konsumsi dari 10 secara teori ya 40%, 10%, 40%. Cuma 10%, pindah jam ya. aja hitungannya Cuma ya. pindah jam Oke. aja. Sekarang mungkin di awal-awal puasa kan terasa berat karena kan penyesuaian kadar gula darah dalam tubuh kan mungkin 3-4 hari hari pertama puasa itu gitu. Setelah itu kita terbiasa dan tubuh juga mungkin menyesuaikan. Oke, jadi sebenarnya tidak menyusut ya, cuman hanya perubahan jam tayangnya. Jam tayang makannya. Iya, benar. Tapi emang biasanya kan emang itu yang seperti tadi Mbak Eka bilang, apa sih namanya? Kondisi seseorang tuh kan beda-beda ya, dan perubahan dari yang tadinya nggak puasa ke puasa tuh kan jadinya pastinya awal pertama agak lemes lah kreatif lemes, mensiasatinya kalau menurut Mbak Eka nih sebagai seorang ahli gizi ya. Mensiasat seperti ini kalau menurut saya sih kalau puasa di awal-awal itu kita gidikan dulu di sahur karena apa maksudnya nih? Makanan yang kita konsumsi di saat kita sahur itu harus kita memang kadang-kadang kan orang malas kan terlambat bangun gitu kan. Berarti harus di-prepare dulu karena gimana sahur itu kan cikal bakal kita nanti bisa dan endaknya berpuasa gitu karena kuat enggaknya. Ya, kuat dan enggaknya kadang-kadang kalau terlambat sahur minum teh aja dah gitu. Sebenarnya teh itu kan nanti bisa bikin cepat haus kan. Ya kalau memang gini bisa susu kan lebih bagus kan susu sama. Susunya susu yang full cream atau susu yang berasa maksudnya? Tergantung kan sekarang kondisi tubuh seseorang. Tetap kembali lagi ke kebutuhan tubuh seseorang kan. Kalau memang dia enggak ada penyakit apa-apa boleh full cream atau kalau dengan ada ya istilahnya tensi tinggi boleh skim, susu skim yang non fat itu bisa gitu seperti itu. Kalau di sahur kita sudah oke gitulah 40% itu sudah terpenuhi baik dari karbohidratnya, proteinnya, lemaknya kasih sedikit kan. Terus sudah gitu seperti menumisnya seperti itu. Terus ada sayur dan buah. Jadi kan sayur dan buah itu kan itu udah bagus banget kan gitu. Seperti itu. Nanti kan air putih yang cukup gitu. Tetap air yang paling utama memang ya. Ini kan kita lagi ngobrolin soal puasa memang ya, tentang gizi seimbang saat puasa. Tapi ngobrolin lagi nih, biasanya kan kalau orang masyarakat Indonesia pakai bukanya tuh biasanya pakai goreng-gorengan. Kalau dari pandangan Mbak Eka tentang goreng-gorengan, apalagi zaman sekarang minyak agak-agak nih ya mahal ya. Tapi kalau yang mengkonsumsi tinggal beli doang sih nggak, maksudnya mungkin, tapi emang udah kebiasaan. Nah kalau menurut Mbak Eka sendiri udah dari goreng-gorengan itu apakah memang disarankan atau enggak lebih baik jangan atau enggak gimana nih? Kalau bilang gorengan itu jahat salah mungkin ya. Lemak juga dibutuhkan oleh tubuh. Dibela loh. Lemak dibela sama Mbak Eka. Seperti itu zat gizi makro dan zat gizi mikro. Lemak itu ada di dalam zat gizi makro gitu seperti itu. Karbohidrat, protein dan lemak. Tetapi kan kalau lemak itu kebutuhannya sekitar 30% dari kebutuhan kalori kita. Dalam tubuh manusia dalam tubuh orang dewasa sama anak kecil beda? Beda. Ini untuk orang dewasa ya. Istilahnya kalau orang dewasa itu sekitar 5 sendok lah, 5 sendok minyak goreng. 5 sampai 7 sendok minyak goreng. Makanya kalau gorengan itu diperbolehkan, cuma boleh ya. Coba ngomong boleh cuma. Cuma berapa sih kalau makan gorengan itu 10.000 istilahnya kan satu kresek putih itu sekali makan itu berapa? Bisa seperempat liter ya. Memang enak sih, enak. Cuma kan kita harus sadari kalau gorengan itu juga terlalu banyak dimakan, terutama kerongkongan kita bisa kering kan, puasanya juga tidak akan bisa berjalan dengan lancar. Nanti kalau udah karena aus bawaannya sakit tenggorokan kan nggak bisa puasa maksimal kan, seperti itu. Bolehlah gorengan 1-2 potong lah pas buka, nggak masalah. Jadi kalau pas beli hitung anggota keluarga ada berapa, cukup satu-satu ya. Tapi berarti kalau misalnya kita mau kayak dadar telur sama goreng telur ceplok normal lah ya, masih 5-7 sendok, kurang daripada itu malahan ya kalau cuma telurnya digoreng doang ya. Apalagi pakai apa tuh minyak kayak minyak jagung, minyak bunga matahari kan lebih bagus lagi gitu ya. Granola bukan ya, apa satu lagi zaitun ya. Oke. Nah, dari semua yang kita udah bahas dari tadi nih, pastinya sahabat kreatif yang sedang melaksanakan ibadah puasa, yang sudah menahan
nggak cuma lapar haus ya, kesabaran dan semuanya ya. Itu kan dilakukan demi ada tujuannya gitu kan, dan memang semuanya sudah diatur oleh agamanya. Tapi pasti kita juga harus tahu sahabat kreatif manfaat dari puasa itu, ya kan? Kalau dari segi kesehatan dan dari segi gizi, kalau manfaat puasa ini apa nih? Puasa sih banyak sih sebenarnya gitu. Pertama bisa menormalkan kadar gula darah, gitu. Bisa menormalkan tekanan darah, seperti itu. Bisa mendetoks tubuh kita, istilahnya mendetoks itu mengeluarkan racun karena kan mendetoks tubuh kita. Bagi perokok juga kalau memang gini bisa mengurangi ya, misalnya puasa sehari bisa berapa kali itu kan batangnya itu dibakar, tapi tiba-tiba puasa bisa. Mungkin cuma pening doang. Ya pas berbuka doang ya. Itu bisa mengurangi lah. Iya benar-benar. Itu seperti itu dah, bisa menormalkan kadar kolesterol juga kan, karena minyak juga kan berkurang. Jadi nggak cuman kadar gula, kadar kolesterol, tekanan darah. Dan dari segi ekonomi rokok juga bisa dikurangi. Dari semuanya bisa ya sahabat kreatif. Jadi manfaatnya emang sangat luar biasa. Tapi kalau misalnya beda ya puasa waktu bulan suci Ramadan sama puasa pas mau operasi, Mbak Eka tahu nggak misalnya seperti apa perbedaannya? Maksudnya kalau puasa mau operasi kan kita juga kadang-kadang yang melakukan puasa nih. Kalau itu seperti apa perbedaannya kalau menurut Mbak Eka? Kan beda, kalau memang mau operasi itu kan memang kita harus dipuasakan, pokoknya pagi operasi jam 10 malam kita harus puasa. Benar-benar nanti kan setelah operasi, setelah kita flatus istilahnya, mohon maaf kentut seperti itu, baru kita boleh konsumsi. Itu kan untuk mengosongkan usus. Sebenarnya puasa sebelum melakukan operasi hanya untuk mengosongkan usus. Supaya tidak terjadi kembung gitu ya. Apa tuh efek samping dari operasi sendiri. Oke. Jadi memang sangat berbeda tujuannya sama puasa sama di Ramadan. Ini kan kalau puasa Ramadan kan 1 bulan nih, Mbak Eka. Kalau menurut Mbak Eka nih, bagusnya untuk sahabat kreatif yang sedang melakukan puasa, misalnya contoh menu deh, buka puasa bagusnya begini-begini makanannya, atau enggak setelah saat sahur menu yang bagus inilah ini. Kalau dari Mbak Eka apa contohnya? Dari contohnya aja deh. Menu yang bagus itu saat sahur dulu deh ya. Saat sahur dulu ya. Kita budget juga tetap kan, kembali ke kantong. Tetap kembali ke, kalau kita anjurkan menu yang begini nanti budget tidak mencukupi. Tapi kan, kalau kalau kita budget yang sederhana deh hitungannya. Dari yang biasalah menu untuk yang komplit dah istilahnya, yang sesuai dengan 40% kebutuhan yang kita perlukan itu kan harus ada seperti nasi, biasa oseng sayur, oseng atau tumis sayur, labu siam bisa kan. Sederhana banget itu kan, labu siam isi tempe cukup bisa cukup itu. Nasi tumis labu siam dengan tempe. Kalau memang ada buah pepaya yang dipotong itu bagus. Kalau memang bisa terpenuhi dari susu, ada susunya kita bagus, susu sama dadar telur. Udah itu cukup ya. Itu kalau kita ngebayangin yang normal maksudnya udah enak itu. Udah enak. Terus kalau pas berbuka puasa pakai kolak lah, kalau kolak ataukah apa ya namanya bubur sagu mutiara itu seperti itu. Terus dan usahakan pakai gula murni ya kalau umpamanya biar enggak tenggorokannya nanti kering kan, seperti itu. Kemudian di habis maghrib itu kan berbuka, istilahnya berbuka dengan makanan berat yang biasa seperti ini juga kan, nasi ada sayurnya, oseng bisa di sana, bisa kari tahu atau kari tempe isi ayam kalau memang ada seperti itu kan. Contoh yang biasa, yang simple lah itu. Kemudian ada buah potong juga ada, atau camilannya nanti ada salad buah atau buah diisi susu kental manis juga bisa. Komplit deh tuh. Ya, seperti itu. Jadi yang simple aja sebenarnya gitu. Jadi segitu pun sebenarnya udah mencukupi ya, gizi seimbang ya. Kalau gizi seimbang sudah. Kalau nasi itu cukup 3/4 gelas itu 100 3/4 gelas itu gelas belimbing itu kan ada. Untuk berapa? 1 kali makan. 100 gram. Aku pikir
100 gram itu yang belum matengnya. Kalau yang belum matengnya mah bisa jadi banyak kalau segitu ya, apa gelas belimbing. Tapi kalau ukuran udah mateng, udah mateng kan, makanya saya kalau misalnya bayangan saya soalnya masaknya juga cuma segitu. Kalau misalnya setelah mateng kan jadi banyak jadinya. Jadinya Nasi ini udah nasi. Ini udah jadi nasi ya. Jadi ukuran segelas belimbing itu. Enggak full 3/4. Enggak full. Itu sahabat kreatif. Jadi jangan pernah sampai luber-luber ya. Oke. Jadi apalagi nih yang harus disampaikan sama sahabat kreatif yang mungkin Mbak Eka garis bawahi dari topik kita kali ini tentang gizi seimbang saat puasa? Pertama mungkin pesannya saat puasa itu pertama jangan terlalu banyak makan pas berbuka. Tetap ya, jangan terlalu banyak makan. Jangan terlalu banyak makan, istilahnya biar perut nggak kaget. Tapi ingat sama lagunya anak-anak, mulut saya saat tidak berhenti makan, Mbak Eka gimana dong? Ya nanti kan kita habis saat berbuka dilanjutkan lagi setelah ada breaknya ya? Ya ada breaknya. Kemudian kan cukup minum kan, cukup minum. Istilahnya di sini 1,5 liter itu terpenuhi dari sahur. Setelah berbuka, habis sholat maghrib dan habis taraweh, seperti itu, istilahnya 2-4-2, istilahnya seperti itu. Kemudian tidur yang cukup, ini sangat penting. Ya. Olahraga juga boleh ya. Boleh. Menyesuaikan. Olahraga yang ringan, jangan nanti lari. Kan udah panjat tebing gitu ya. Seperti itu. Nah, perbanyak konsumsi serat, terutama sayur dan buah. Karena bisa menunda laparnya lebih lama. Ditambah vitamin boleh ya? Boleh. Kalau memang sebenarnya sih suplemen seperti suplemen itu ya. Ya. Kalau kita dalam keadaan sehat, kalau memang merasa sudah cukup dengan apa yang kita konsumsi, sebaiknya itu aja. Suplemen itu tidak hanya membantu ya, tidak dianjurkan. Mungkin dalam keadaan orang yang tidak sehat lah istilahnya, harus dibarengi dengan suplemen seperti itu. Kalau memang sudah sakit, sudah sehat, nggak usah lah, cukup lah dengan apa yang kita makan tersebut. Gitu. Ada lagi? Enggak, cukup. Baik sahabat kreatif, demikianlah obrolan kita bersama Mbak Eka, seorang ahli gizi, tentang gizi seimbang saat puasa. Semoga bermanfaat pastinya. Kita berdoakan bersama ya Mbak Eka ya untuk dilancarkan segala kegiatan puasanya sahabat kreatif selama bulan suci Ramadan. Saya Irna pamit, Mbak Eka juga pamit. Kasih ucap terima kasih, jangan lupa jaga kesehatan dan jadikan generasi muda sebagai headline. Salam kreativitas. Bye.